Oke, selamat siang rekan-rekan guru sekalian. Belum apa-apa udah berikut ya. Selamat siang rekan-rekan guru sekalian. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan kita hari ini. Dan hari ini kita temanya nih bakalan fokus group discussion. Dan hari ini kebetulan kita ada fasilitator nih. Nah, fasilitatornya ini dari kepala sekolah kita langsung, Mr. Wahyu, dan akan membawakan tentang budaya positif. Nah, mungkin sekilas aja nih kalau tentang budaya positif ini, saya rasa teman-teman juga pasti udah tahu. Tapi palingan nanti Mr. Wahyu akan membagikan sharing insight tentang budaya positif ini secara lebih mendalam lagi, gitu ya. Mungkin tanpa basa-basi lagi, kita panggilkan saja Mr. Wahyu. Boleh, silakan, Sir. Oke, kita bentuk seperti ini kenapa? Karena kita mau pertemuan kita tidak sekedar menjadi rutinitas, tapi seperti ini. Nanti Bapak Ibu, kita akan, ini program kita setiap minggu kita akan kumpul seperti ini. Cuma kita nanti menyesuaikan waktunya kapan nanti yang memungkinkan. Kita di hari Senin udah punya language for teacher, English for teacher, kemudian ada nanti bergantian sama ceramah master. Nanti kalau kita cari waktu itu kemarin nggak cukup gitu kan waktu dalam satu minggu, tapi kita ya udah paksain aja yang masih ekskul nanti nggak apa-apa ikutan yang lainnya yang kalau ada dari unit lain nanti mau budaya positif ini. Saya sudah sounding ke Pak Asep. Pak Asep mintanya sih kita satu sekolahan satu semuanya supaya sama seragam, tapi karena ya kita mulai dari kita dulu aja. Kalau kita nggak gerak-gerak kita nggak akan pernah terjadi ini. Ini sebenarnya rencananya dari 2 minggu lalu, tapi terus bergulir, akhirnya udah mau habis gitu kan. Jadi targetnya di bulan Oktober takutnya tidak terlaksana. Jadi kita memang haruskan hari ini karena besok kita untuk fokus ke language budaya positif itu pasti kita tahu ya, budaya itu sebuah sebuah tingkah laku yang sudah ada pada kita turun temurun dari generasi-generasi sebelum kita. Nah, bagaimana budaya positif itu nanti dikembangkan di dalam sekolah, nanti sesuai dengan visi misi sekolah kita itu ada beberapa teori-teori atau tahapan-tahapan yang akan kita lalui bersama. Nah, dari sini nanti kita akan membentuk sebuah nanti apa sih itu keyakinan kelas, apa sih itu namanya 5 posisi kontrol dulu dalam menghandle siswa, terus apa itu yang namanya restitusi, itu nanti kita kenal di sini dulu. Ya. Jadi pertemuan ini rencananya 2 atau sampai 3 kali pertemuan kita membahas tentang budaya positif. Di pertemuan satu ini saya akan membahas atau memberikan materi-materi atau berupa konsep-konsep dulu saja. Nanti di pertemuan keduanya kita akan coba langsung membentuk, misalkan di sini kita akan pelajari tentang yang pertama ada disiplin positif. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu seperti apa? Kita sebenarnya punya, cuma kita mau menggali lagi nih nilai universal kita. Bapak Ibu aware nggak ya, kebajikan universal yang kita punya di sekolah kita? Kalau di sekolahnya yang internasional, yang IBPYP itu sudah diakui dunia, dia ada 12 nilai kebajikan universalnya. Kemudian di Indonesian Heritage itu ada juga punya nilai-nilai kebajikan universal juga. Kemudian di saat ini kita punya namanya profil pelajar Pancasila. Itu juga isinya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Dan kalau sekolah kita seperti apa nilai kebajikannya, nanti kita mau tahu juga. Oke. Kemudian nanti kita akan berhubungan sama teori motivasi, hukuman, sama restitusi. Jadi benar nggak sih kita tuh misalkan ditanya, Pak Bo udah bisa mengontrol siswanya? Sudah bisa mereka udah bisa diam segala macam bla 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 bla. Terus kadang ternyata ada lagi si ini mulai bertingkah lagi gitu. Nah,
Itu nanti berkaitan sama teori kontrol. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Ini yang mau dikenalkan sebenarnya adalah restitusi. Kalau motivasi, hukuman kita udah sering kan. Cuma yang restitusi ini yang sesuatu hal yang mungkin baru buat kita di sini. Tapi kalau restitusi sendiri itu ada sekitar di tahun 1998 sudah ada ahlinya yang membahas itu tentang restructuring school discipline. Jadi tapi sekarang ini mulai digaungkan lagi restitusi. Seperti apa sih? Sebenarnya kita sudah melakukan, nanti Bapak Ibu kalau berefleksi sendiri nanti kayaknya udah deh. Oh itu ya namanya restitusi. Restitusi ada beberapa langkah. Nanti, oh iya saya baru sampai di tahap kedua nih, tahap satunya nih belum nih. Tahap tiganya nih belum nih. Padahal saat dikit lagi sudah sampai tahap restitusi. Ya, kemudian nanti kita akan bentuk keyakinan kelas. Kalau di kelas sekarang kan kita ada aturan kelas ya. Kita sebutnya aturan kelas. Kesepakatan kelas. Nah, nanti di sini kita akan merubah itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Intinya sama dengan kesepakatan kelas, sama dengan aturan-aturan yang ada di kelas. Tapi kita di sini keyakinan kelas ini kita menambah nilai-nilai kebajikannya. Nanti kita pahamkan siswa kenapa sih? Tadi saya berdiskusi sama Loso Merik. Kenapa coba siswa kita nggak boleh berambut gondrong? Rambutnya, dan yang ini udah sering jadi perdebatan publik ya. Kenapa siswanya rambutnya gondrong, tapi dia pinter, sholat gitu kan berprestasi, membanggakan nama sekolah, dia juga kelakuannya baik, itu kan tidak berkorelasi langsung terhadap si pribadinya anak ini. Nah, kita di sini mau sampai anak yakin nanti kenapa sih nggak boleh berlarian di koridor itu? Kenapa sih? Kalau jalan kita harus panjang, kemudian berbaris rapi seperti itu. Nah, kita kalau di keyakinan kelas itu harus sampai mereka paham nilai kebajikan itu apa. Kemudian kita nanti akan tahu mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dunia berkualitasnya Mr. Tem sama Miss Titik beda, sama saya beda. Nanti kita berefleksi lagi. Kita coba dunia berkualitasnya masing-masing ini seperti apa, kita mau lihat. Ya, jadi pokoknya kita diskusi, sharing pendapat. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya manusia kalau dikelompokkan tuh ada, kalau kita mengenal 3 kebutuhan pokok itu ya. Ya. Tanda pangan papan. Tapi yang ini ada 5 nanti. Nanti kita buka kebutuhannya apa. Nah, nanti biasanya untuk melakukan sebuah disiplin itu akan memerlukan motivasi. Motivasi ada teorinya sendiri. Ketika motivasi itu nanti misalkan baru sampai di tahap motivasi yang kedua atau yang pertama atau yang ketiga, itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusianya. Jadi kalau anak-anak kita bandel, mulai bandel lagi, kita harus tahu ini kebutuhannya ini pengen diapain sih sebenarnya si anak ini. Jadi nanti ada aja anak yang sebenarnya dia pengen disayang aja kok, cuma pengen pengakuan aja, tapi kita nanggepinnya lebay gitu kan, kita lebih jadi anak makin tertekan. Nah, itu yang kita coba mau gali, mau temuin. Gitu. Kemudian dunia berkualitasnya anak-anak seperti apa? Nanti kita juga ajak anak-anak di kelas kita dialog. Kalian tuh maunya seperti apa sih? Gitu kan. Di kelas ini seperti apa? Harusnya seperti apa? Nanti kita samakan pendapat kita sama siswa kita. Kemudian di sini mulai muncul restitusi 5 posisi control. Jadi bagaimana kita mengontrol murid kita, nanti kita berefleksi dengan pertanyaan-pertanyaan sendiri. Kita tuh sudah ada di tahap posisi kontrol pertama, kedua, atau malah sudah yang kelima. Dan apakah posisi itu harus kelima terus? Itu nanti kita jawab. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu nanti dalam penyelesaian konflik, Bapak Ibu. Bukan hanya ke antar siswa kita, tapi sering kali kita segitiga restitusi itu sama teman-teman atau sama dengan orang tua kita. Nanti kan itu pasti terpakai, karena kita mau membalikkan lagi bahwa sesuatu hal itu terjadi pasti ada sebabnya kan, dan kita mau membalikkan lagi. Jadi kalau begitu mau bagaimana seperti itu. Jadi sebagian inti pokoknya seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu, sekarang saya berpasangan coba.
Bapak Ibu yang ada yang mengepalkan tangannya gitu kan. Bapak Ibu kepalkan tangannya kuat, terus suruh teman di sampingnya untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Iya. Coba kepalkan tangannya Bapak Ibu. Kuat-kuat silakan. Yang oke, Miss buka Miss. Miss Moni kepalkan, pokoknya di dalam kepalan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, sekarang dicoba dibuka. Lause sama ini boleh diselaras lah. Diselaras nih. Oke. Nah, ini. Diselaras yang putih juga. Boleh diangkat, boleh. Tidak apa-apa. Ayo, boleh gimana caranya dibuka kepalan tangannya? Tidak bisa. Oke. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Oke, benar. Oke. Yang kebuka juga. Ini. Yang kebuka juga. Saya mau tanya, oke udah. Misalnya coba. Misalnya pertanyaannya begini, gampang banget ya kayaknya, cuma sekali gitu ya. Ketawa. Caranya gimana Lasa? Caranya ikuti, terus ketawa kebuka. Misalnya kenapa kok ketika diikuti itu langsung kebuka gitu kan? Enggak sih Pak, sebenarnya saya bisa aja tadi nggak kebuka. Menurut saya kan mungkin ya maksud dari membuka itu kita tuh kan setiap manusia kan punya impian yang mungkin ya, nah di dalam genggaman itu tuh mungkin ada impian kita. Kalau misalnya impian kita itu kan mungkin orang-orang di sekitar kita tuh pengen tahu mungkin impian kita tuh apa gitu kan. Nah, di saat impian kita itu pasti ada orang-orang yang ingin menghancurkan atau membuat impian kita tuh gagal gitu. Tapi kalau kita emang udah berpegang teguh sama sesuatu hal baik yang akan kita impikan, kalau kita berpegang teguh itu tuh nggak bakalan bisa secepat itu langsung hancur gitu loh Pak. Jadi kalau kita sebagai manusia pengen memiliki impiannya tercapai, impian-impian yang terbaik, ya kita harus berpegang teguh dengan impian itu gitu, meskipun banyak orang-orang di sekitar kita tuh yang mau menghancurkan impian itu. Oke, jadi itu impiannya. Oke. Tadi yang Miss ini sampingnya oke. Oper-oper aja Miss. Ada yang berdarah gitu, atau berdarah. Terbuka nggak akhirnya? Nggak terbuka. Kenapa Miss? Coba sharing Miss. Kalau tadi genggaman saya itu saya ibaratkan ada berlian. Ada berlian, ya, berlian betul. Jadi nggak mau pokoknya saya begitu gitu. Oke, ada yang berhasil di sini? Nggak ada juga. Setelah berhasil? This morning nggak ada yang berhasil. Iya, oke. Jadi sebenarnya ini contoh simple. Tadi betul kata Miss Laras bahwa di sini tuh ada impian-impian kita. Di sini kalau kita kaitkan tadi, kayak misalnya sudah jauh nih materi yang selanjutnya nih. Itu sebenarnya dunia berkualitas Miss Laras di situ. Ada impian-impian dan segala macam. Tadi Miss Wina ada berlian di situ. Ini punya saya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi kalau kita ibaratkan itu anak-anak gitu. Anak-anak. Tadi Miss Laras akhirnya membuka sebenarnya dari permainan ini. Nah, langsung nomor 3 aja deh. Sebenarnya yang memegang kendali tadi itu siapa sih sekarang? Yang tutup atau yang membuka? Yang menutup kalau mau diapain? Terus seperti itu kan? Nah, itu ibaratnya siswa kita sebenarnya. Nah, jadi siswa kita itu sebenarnya kepala tangan. Mereka tuh punya itunya sendiri, idealnya sendiri. Begitu masuk ke kita nih, siapa nih orang yang mau buka-buka? Punya saya pertahankan terus gitu kan. Makanya kita ketika mempelajari ini saya juga berefleksi, oh ya, kenapa dulu muncul ada yang namanya siapa? Adanya Eden kan nggak mau ditinggal sama mamanya, menangis terus sampai mamanya waktu misalnya nggak itu saya gantikan sama mamanya itu kesel banget, gitu.
semuanya pergi. Dia nangis gitu kan. Si Kelvin sampai sekarang ya. Tapi udah lumayan sih si Kelvin sih udah. Kalau tapi udah nggak pegang ini kan. Rambutnya potong gitu kan terus. Ya, itu bagaikan anak-anak kita. Jadi kalau dia kena, ya, tadi bisa dikritikin gitu kan, set kebuka, berhasil gitu kan. Itu buka sendiri ya. Iya, kalau kena dan dia akhirnya mau untuk membuka, nah dengan ayo awas lo ya, pulang nggak dijemput ya. Pulang nggak saya antar ya. Misalkan dia netek, itu bisa aja, itu sebuah cara juga kan. Jadi seperti itulah anak-anak kita. Jadi kita harus cari cara yang bisa kena ke mereka. Jadi beberapa teman-teman mungkin sudah mengalami, oh dia kenanya kalau saya begini nih, jadi dia akan membuka dirinya seperti itu. Kita kadang kalau menangani siswa yang agak sulit itu kita berefleksi sama Clayton itu Jericho dulu yang sampai 2 mingguan. Jericho dulu siapa di situ ya? Di sana juga ya. Yang sampai 2 mingguan di situ kan hampir setiap hari itu Jericho sini ngobrol sama saya, tanya. Itu nggak mau membuka dia memang. Dia menutup terus, nggak mau buka. Akhirnya kena itu ketika ya udah mulai dipancing, dicuekin. Udah kamu sana sini aja. Walaupun itu kasar sih, ternyata di sini nggak boleh gitu kan. Ini kasar tapi akhirnya kena gitu kan. Terus akhirnya ya sampai sekarang belum ada lagi sih, udah baik ya, belum ada lagi. Seperti itulah Bapak Ibu. Jadi kepala tangan itu adalah ibaratnya murid kita. Kita mau membuka atau masuk ke dalam dunia mereka. Jadi kalau mereka izinkan kita untuk masuk, itu nanti kita akan dengan mudahnya bersama mereka. Nah, sekarang kita ke sini. Ada beberapa miskonsepsi dengan makna kontrol ini. Teori choice theory sebenarnya dari William Glasser. Jadi ada 4 teori kontrol. Yang pertama bahwa ilusi bahwa guru mengontrol muridnya. Ini sebenarnya itu adalah ilusi Bapak Ibu, menurut teori kontrol ini. Sebelumnya kita menganut teori behavioristik yang Skinner dan segala macam. Kalau behavioristik itu stimulus respon. Begitu dikasih gini, begitu respon. Ya kan? Ketika dicolek, wah gitu, itu respon, stimulus respon. Tapi di dalam stimulus respon itu ada beberapa miskonsepsi yang dibahas sama William Glasser ini. William Glasser ini seorang ahli jiwa, psikiatris. Jadi bahwa guru saya bisa mengontrol siswa saya itu sebenarnya adalah ilusi. Karena sebenarnya mereka membiarkan dirinya dikontrol sama kita. Mereka nanti ada motivasinya sendiri-sendiri, apakah motivasi yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Tapi mereka membiarkan. Makanya itu satu waktu anak yang pendiam bisa aja dia menjadi bermasalah, menjadi berontak karena dia saya nggak mau dikontrol lagi, saya mau sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Oh jadi nggak apa-apa loh ya, besok kamu begini lagi, besok jadi ulangi ya, nanti begini ya, terus dikuatkan terus. Jadi di situ sebenarnya anak mengarahkan bahwa dia nggak mandiri gitu. Nanti kalau ada sesuatu yang salah nanti ada misalnya kok yang betulin, jadi gitu. Nanti ada orang tua saya kok yang mendampingi saya, jadi dia nggak begitu mandiri. Kemudian ilusi lagi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Dikritik terus apa? Jadinya apa? Kalau dikritik terus, Miss, saya mau kritik Miss Wilna nih. Miss Wilna tuh harusnya lebih strength. Besok lagi ketemu Miss Wilna, udah strength loh. Harus gitu Miss. Besok lagi gitu, Miss Wilna harus tegas pada murid. Dikritik terus, padahal Miss Wilna, padahal pasti kita kan berbuat sesuatu kan. Kalau dikritik terus itu rasanya gimana Miss? Jujur Miss. Jujur. Beberapa kali kan sering ya, jujur. Rasanya gimana Miss? Jujur aja di sini, nggak apa-apa. Dikritik ya. Kalau untuk
pengalaman dikritik terus menerus belum pernah ya saya. Tapi kalau dikritik kemarin ada di gitu ya, yang perasaan yang muncul tuh kayak langsung kayak kita tuh kayak respect dulu pertama tuh saya tuh kayak letak kemarin saya gimana ya gitu kayak apakah emang saya benar seperti itu ya kemarin gitu atau saya gimana, tapi kalau saya merasa saya tidak melakukannya gitu kan, saya akan jelaskan dengan baik kan. Kemudian jika memang saya melakukannya gitu terus ya saya akan menerima dan berusaha merubah diri. Dan jika saya dihadapkan dengan keadaan yang seperti itu tadi ya, misalnya kayak dikritik terus mungkin lama-lama saya akan kayak jengkel kali ya, kayak jengkel karena saya walaupun saya misalkan dikritik nih saya nggak ya gitu. Pasti kan saya melakukan sesuatu pasti kan ya, karena kritik itu juga bertujuan untuk kita supaya lebih baik seperti itu kan. Tapi mungkin kan hasilnya belum terlihat gitu. Jadi kalau udah dikasih tahu terus pastinya kayak gitu. Iya, karena kan seseorang pasti melakukan sesuatu ketika dikritik kan. Ini usaha saya loh, gitu kan. Kok masih dibilang itu sih, gitu kan. Masih kurang sih. Ini yang terbaik dari saya udah ini. Kan begitu, gitu kan. Jadi kalau terus-terusan dikritik juga nggak bagus, gitu kan. Kalau kita beritunya bilangnya gini, nggak apa-apa, biar mentalnya kuat, biar nggak cengeng. Padahal itu membekas di dia, gitu kan. Itu untuk jangka panjang ini membekas. Karena kita ada kenal namanya teori punishment and reward, gitu kan. Ya kan, punishment and reward. Nah, itu salah satu teori dalam menegakkan disiplin. Nah, seperti itu. Kemudian, oke. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk mengontrol. Jadi haknya, saya nih gurunya nih, berarti saya yang harus mengontrol kamu. Boleh nggak murid-murid mengontrol kita? Bapak Ibu, boleh nggak murid-murid mengontrol kita? Dalam tahapan tertentu boleh. Misalnya, Sir, kok bajunya keluar? Oh iya, maaf, sorry. Nah, itu boleh, betul. Jadi yang punya hak untuk memaksa itu bukan hanya orang dewasa. Ketika anak di situ ada sebuah nanti terkait sama kebutuhannya lagi, keinginannya lagi. Ketika keinginannya itu nggak terpenuhi, dia akan memaksa gitu. Dan itu punya haknya dia, dan hak kita harus mengetahui oh dia sedang butuh ini, berarti kita akan menyediakan hal yang dia butuhkan seperti itu. Ini teori dari dulu, ini dari William Glasser. Kemudian ini lagi dari perubahan paradigma. Tadi saya bilang dari stimulus respon ke teori kontrol, bahwa yang pertama itu dulu kita menganggap bahwa kita kebutuhannya sama. Kalau yang dari sini semua harus sama. Tapi kita menganggap sedang realitasnya bahwa kita berbeda-beda. Misalkan suruh tulis mengerjakan satu soal dalam waktu 2 menit, itu aja anak-anak ada yang 5 menit, ada yang 1 hari, ada macam-macam. Itu kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau semua di sini kan pasti semua orang beda-beda gambarannya. Ketika melihat tadi ada kuda gitu kan, itu jumlahnya berapa, itu beda-beda, dan pandangan perspektifnya masing-masing sendiri. Anak-anak kita juga kayak gitu. Kemudian kita mencoba mengubah agar pandangan orang sama kita. Nah, sebenarnya adalah kita mencoba memahami, oh kamu berbeda ya sama saya. Oh iya, kenapa sih? Seperti itu. Kemudian perilaku buruk di sini yang nomor 4 yang saya suka, ini perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Di sini di nomor 4 itu semua perilaku pasti memiliki tujuan. Ketika itu dianggap buruk kan dari penilaian kita kan, mungkin penilaian dia tidak melakukan sesuatu yang buruk. Nah, pasti ada tujuan. Jadi kita yang harus tahu tujuannya itu kenapa kamu melakukan hal tersebut. Gitu. Kemudian yang kelima, bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Dari permainan tadi kita tahu bahwa yang bisa mengontrol diri saya itu hanya diri saya sendiri, gitu kan. Kalau saya tidak menyenangkan diri saya untuk dikontrol, ya Miss Mary ini juga nggak akan bisa mengontrol saya. Saya harus lanjut berdakilan kayak Alvaro tuh. Suatu saat Alvaro akan begitu lagi tuh. Nanti kita harus paham. Tapi ketika sekarang sudah settle nih, sudah tahu, nah berarti kalau ada sesuatu begitu lagi, berarti ada kebutuhannya yang nanti tidak terpenuhi. Jadi kita mengidentifikasi ke situ. Kemudian
Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Nggak bisa. Kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain. Ya. Yang bisa mengontrol orang lain is Mary. Dan also Mary. KPI. Itu pun tidak kan? Saya pun juga dikontrol sama Jakarta kan. Ini kalau selesai ini gimana? Iya Pak, sama kita gitu kan. Ya. Tapi kembali lagi ke kita, gitu kan. Jadi kita mau nggak dikontrol? Nanti ada teorinya. Walaupun kita punya hak untuk mengontrol orang lain, tapi kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, nanti ada teorinya. Oke. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dibujuk-bujuk nggak ada, mereka dipaksa aja. Nah, sebenarnya di sini yang nomor 7 ini mengarah kepada yang namanya restitusi tadi, ada konsekuensi. Ada kolaborasi dan konsensus. Kita ngobrol bareng, kita ada apa sih sebenarnya? Kamu tuh gitu kenapa? Kemudian yang 8, model berpikirnya menangkal. Akhirnya takluk dia sudah sama. Tidak, modelnya harus berpikir win-win. Oke, sudah bagus. Nah, itu udah bagus ya. Ini perubahan paradigmanya dari stimulus respon, kita harus menuju ke teori kontrolnya tadi, William Glasser tadi. Ini choice theory itu dia namanya. Kemudian, nah sekarang saya tanya lagi, ketika Bapak Ibu mendengar atau membaca kata disiplin, satu kata yang Bapak Ibu pikirkan apa? Coba bisa ini. Satu kata aja. Satu. Oke, lanjut ke sini. Ayo. Satu kata ketika disiplin, mau usah bagus-bagus, pokoknya di sini jujur-jujuran dulu. Dari sini. Waktu. Satu kata. Satu bahasa. Disiplin kalau saya itu konsisten. Konsisten, oke. Patuh. Patuh, oke. Peraturan. Patuh, peraturan, oke. Apa mis? Rapi, oke, lanjut. Bismillah gimana? Satu kalimat. Teratur, Bismillah. Rapi, teratur, patuh. Hah? Kesepakatan. Oke, kesepakatan. Konsisten juga sama dua. Satu kata. Indah. Oke, Miss. Hukuman. Oke, ya. Itu dia. Itu yang ada dalam pikiran kita. Sama disiplin. Nah, karena kita dibentuknya oleh guru-guru kita, disiplin itu satu, pasti ada hukuman. Disiplin itu harus teratur. Disiplin kalau dalam saya sama gitu, kalau disiplin sama, semua sama gitu kan. Dan apakah itu salah Bapak Ibu? Salah nggak? Salah nggak disiplin itu hukuman dari berkaitan atau berasosiasi sama hukuman? Teratur, tidak ya? Kenapa, Miss? Kalau menurut saya, ketika kalau menurut saya simpel ya, kalau ada disiplin berarti ada aturan. Ketika ada aturan ya berarti pasti ada yang melanggar. Ketika melanggar berarti harus dihukum. Menurut saya seperti itu. Ya begitu. Ada aturan, ada yang melanggar, ada yang menghukum. Gak apa-apa, gak salah gitu kan. Jadi apa yang dilakukan guru-guru kita dulu seperti itu kita tertanamnya, itu gak salah gitu kan. Ya. Di sini juga kita menegaskan bahwa yang pernah menyalahkan nanti kalau kita dalam perjalanan kita menemukan ternyata ada yang salah yang menurut kita ya. Jangan pernah menyalahkan diri kita sendiri dulu gitu kan. Karena itu cara kita gitu. Itu dulu berhasil. Nah, sekarang kita mau yang lebih halus, yang lebih humanis, yang lebih menyentuh ke hatinya anak-anak tadi gitu kan. Ya Bapak Ibu ya. Disiplin itu di situ. Kebanyakan kita mengasosiasikan sama keteraturan, peraturan, ada larangan, ada hukuman. Nggak salah, sama gitu kan.
Disiplin itu. Nah, disiplin sekarang kita mau menambahkan di samping kata disiplin itu dengan kata positif. Disiplin positif. Nah, itulah kenapa tadi judulnya disiplin positif. Seperti apa disiplin positif itu nanti bisa bukan sebuah arti ini begini-begini, nanti kita akan apa sih sebenarnya yang dimaksudkan disiplin positif itu tadi. Nah, di sini KHD kita yang kurikulum merdeka ini banyak sekali mengadopsi, kita kembali ke root kita, bahwa bapak pendidikan kita udah punya kan, Bapak Ki Hajar Dewantara. Salah satunya perkataan beliau tentang disiplin itu yang di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Merdeka, tapi harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, walaupun itu berasal dari diri kita sendiri yang punya hak tuh. Kita mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya, tapi itu sama aja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi yang merdeka itu bukan merdeka yang serah saya. Kalau kamu bisa mengontrol dirimu, mendisiplinkan dirimu sendiri, that's okay, itu merdeka. Tapi kalau kita belum bisa mengontrol diri kita, belum bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, ya pasti akan ada orang yang akan mendisiplinkan kita, dan itulah hukumnya seperti itu gitu kan. Jadi berantakan segala pasti ada orang yang akan mendisiplinkan kita. Kemudian merdeka itu apa? Merdeka itu artinya bukan hanya lepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi saya merdeka, saya manusia merdeka. Udah, silakan. Berarti kamu punya caramu sendiri untuk mengatur dirimu sendiri. Kalau tidak bisa diatur, tetap akan ada orang lain yang mengatur kita. Nanti caranya seperti apa? Kalau KHD itu menyoroti siswa itu dikembalikan ke kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam apa? Kodrat alam itu berkaitan dengan areani mereka. Mereka ini ada di Singkawang, ini kodrat alamnya mereka. Ya, kembalikanlah mereka ke Singkawang. Misalkan dalam pembelajaran ya, dekatkan mereka dengan keseharian mereka. Misalkan dengan tempat-tempat yang ada di Singkawang, kemudian dengan permainan-permainan tradisional Singkawang, itu di situ mereka bergaulnya. Kemudian kodrat zamannya mereka sekarang sudah memakai gadget, alpha. Kita nggak bisa menolak itu. Gitu. Jadi kita harus menyesuaikan diri ke kodrat zamannya mereka. Tetap kita harus artinya kita harus bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Nah, salah satunya kita sedang daftar satu Moodle ya Bapak Ibu ya. Saya sedang daftar Moodle tapi belum di-approve sama Moodle-nya. Tapi kita sudah saat marahnya. Oke, lanjut. Nah, mulai dari ibu-ibu nih, Dayan Gosen. Dan Gosen menyatakan bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang untuk menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sesuatu yang dihargai tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itulah yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Semua sama. Lintas agama, lintas bahasa, lintas suku, lintas ras sama. Kalau mendengar kata itu pasti pandangannya sama. Oh iya, itu. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka juga bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini virtus, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebijakan universal itu adalah prinsip nilai-nilai yang dianut oleh seseorang untuk mengontrol dirinya untuk mencapai tujuan mulia. Tadi saya sebutkan IB, ya. Di IB ada 12 nilai kebajikannya mereka. Di pendidikan Indonesia punya 6 nilai dalam profil pelajar Pancasila, itu nilai kebajikannya. Kemudian ini sudah disepakati bersama lintas suku, bangsa, agama, bahasa, latar belakang. Mungkin ketika memandang kata misalkan empati, oh empati itu pasti penerapannya seperti itu, sudah sama. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Ini dia contohnya. Kalau di IBO, di Primary Years Program, di suara ya, apa lagi? Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan nama-nama kelas kita itu diambil juga dari sini.
ada tolerance, ada respect, integrity, mandiri, independence, menghargai, antusias, empati, simpati, inquirer is pengetahuan, inquiry, creativity, collaboration, cooperation, itu percaya diri, komitmen, itu nilai-nilainya IB. Kalau di IB, sekolahan IB seluruh dunia nilai-nilainya sama ke sini. Kita sudah pernah melakukannya di LPP kita yang nilai-nilai budaya humanis sudah 20 nilai budaya humanis. Itu nilai-nilai kita. Disitulah nilai-nilai kebajikan yang kita anggap ada di situ. Lalu IB. Nah, ini punyanya 9 pilar karakter. Indonesian Heritage Foundation, cinta Tuhan, kemandirian, dan segala macam. Ini nilai-nilainya. Toleransi, baik hati, rendah hati, kedamaian, kesatuan. Ini proyek-proyek nilai kebajikan. Ada Virtus Project, banyak sekali nilai kebajikan yang itu. Nah inilah, udah dapat Bapak Ibu nilai kebajikan? Dapat ya gambarannya ya. Jadi nilai-nilai inilah sama. Prinsip. Dah ini punya kita. Kenapa sekarang dalam LPV kita, dalam segala pembahasan pasti nggak jauh-jauh sama profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu kalau kita lihat baca lagi tujuan pendidikan nasional Indonesia pasti kesini arahnya. Jadi memang mau kesini. Jadi inilah 6 nilai profil pelajar Pancasila kita yang mau kita tuju. Nanti pelajar-pelajar Indonesia ketika lulus itu punya nilai-nilai apa saja. Ini dia punya ini, dia bisa bertakwa, dia bisa bernalar kritis, dia bisa berbuat secara mandiri, dia bisa berinovatif, kreatif dan bergotong royong. Itu ini nilai-nilainya. Kemudian ini motivasi manusia. Itu oke. Motivasi manusia itu ada 3. Yang pertama motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu. Oke. Kalau Bapak saya ada sesuatu. Oke, belum. Ini.
harusnya kita ada Mentimeter. Saya juga baru coba. Bapak Ibu ada yang pernah coba Mentimeter? Belum, ukur. Oke, nanti aja kita coba. Nah, ada 3 motivasi manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu kalau melakukan sesuatu pasti yang pertama supaya tidak dihukum. Supaya saya nggak diusik-usik, berarti saya kerjain aja lah. Kan? Gitu ya Bapak Ibu ya? Sama kan? Iya. Sama, iya. Saya juga. Terus yang motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu pasti kita melakukan sesuatu ada itu. Ada itunya nggak ya? Ada duitnya nggak ya? Pasti kebanyakan kayak gitu. Sama kan? Sama, saya juga. Yang ketiga itu untuk menjadi mereka orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nilai yang mereka percaya itu yang tadi, yang nilai-nilai kebajikannya tadi. Jadi saya melakukan ini ya nggak masalah gitu kan, biarin aja. Toh ini nilai-nilai yang saya percayai. Begitu. Nah kita contohnya seperti ini sekarang. Oke, Pak Ibu, silakan dibaca Ustaz. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda? Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Dan motivasinya yang ketiga nih, ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan contoh oleh murid-murid ya. Karena kalau saya punya prinsip, kalau murid itu terlambat berarti kalau saya jadi guru, kalau saya terlambat pasti murid akan mengikuti saya terlambat juga. Tapi ketika saya punya disiplin waktu yang tinggi, anak-anak pasti tidak akan mengikuti saya. Tidak akan mencontoh gurunya seperti ini gitu. Jadi belajar untuk bisa disiplin, untuk mendisiplinkan diri sendiri. Nah, Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Motivasinya ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Serius. Kebiasaan saya. Yes, kebiasaan. Nah, tadi Miss Mary menyebutkan itu prinsip gitu kan. Nah, yaitulah nilai-nilai kebajikannya, nilai kebajikan universalnya yang sudah dipegang sama Miss Mary, bahwa disiplin waktu. Saya punya nilainya disiplin waktu. Nah, kita kembali berefleksi sama anak-anak kita. Kita masih akui anak-anak kita tiap hari banyak kan yang terlambat begitu ya. Bukan cuma anak-anaknya, orang tuanya juga gitu kan. Berarti nilai kebajikan mereka sama kita beda gitu kan. Nilai kebajikan, motivasi masih beda. Mungkin di anak-anak motivasinya sudah yang ketiga, mereka mau datang sudah awal. Seperti contohnya sih, saya masih ingat banget si siapa yang nangis itu, bukan siapa yang mamanya di sini, bukan yang nangis katanya dibentak Miss Wina nggak bisa baca. Akhirnya hari pertama atau hari berapa tuh, seminggu dia kalau terlambat dia pasti nangis di situ, nangis bercucuran air mata gitu kan. Tapi sekarang terlambat biasa aja kan, melihat yang begini gitu kan. Dan itu terjadi sama siswa-siswa kita banyak ya. Terus sama siapa Miss Wina? Jaden dulu nangis, sekarang udah nangis nggak? Masih nangis kan? Kalau terlambat? Enggak, sekarang udah biasa gitu. Nah itu udah bergeser Bapak Ibu berarti situ. Nah ini kita ketika melayani saya, oh iya ini permasalahan di tempat kita.
nilainya bergeser nih. Kita mengajarkan disiplin, tapi di rumah tidak diajarkan disiplin. Jadi gawat kalau menurut saya ya. Anak-anak ketika sudah di sini udah disiplin bagus, bangun pagi, kalau kita tanyain, mami bangunnya siang, papi bangun menunggu papi mandi dulu dan segala macam seperti itu. Oke, ini kayaknya direstitusinya bukannya anaknya, tapi orang tuanya yang harus kita restitusi seperti itu. Dan dalam diskusi sebelum ini, saya juga itu lemparkan ini permasalahan di sekolah kami. Jadi gimana ya? Oh ya, jadi ajak ngomong aja orang tua yang kita ajak ngomong. Jadi mama percaya nilai-nilai disiplin waktu nggak? Kita balikin begitu. Nanti kalau dalam restitusi begitu, percaya disiplin waktu menurut mama disiplin waktu itu yang seperti apa? Gini. Kalau anak terlambat disiplin kita. Jadi kalau restitusi kita membalikkan gitu. Jadi kita menunjukkan mana yang salah. Terus kalau begitu untuk mengembalikan si anak ini supaya tahu disiplin dengan waktu, kira-kira caranya bagaimana? Pak. Jadi kita kawalkan ke mereka lagi, bukan kita yang memberikan solusi, tapi dari mereka. Seperti itu, restitusi. Kemudian lagi, oke. Lagi. Sekarang ini Miss Winda. Oke, Miss Winda. Silakan Miss Winda. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat teguran juga bagi guru yang datang terlambat, tidak ada atasan yang memuji juga, mau datangnya 1 hari sebelumnya atau gimana gitu kan. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu? Bebas loh datangnya. Tapi kita belajarnya jam segini sampai jam segini. Tapi bebas. Susah nih udah kayak gini. Kalau berdasarkan pengalaman Bunda sebelumnya ya, saya sebelumnya dulu kan memang sempat kejadian kayak gini juga. Belum kepala sekolahnya belum ada tetap gitu, jadi belum ada aturannya. Masuk guru juga terserah, keluar juga terserah. Awal-awal udah manut nurut aja aturan, tapi karena lingkungan seperti itu, jadi kadang lama-lama jadi terikut juga, kadang terlambat juga, jadi molor-molor juga. Ya itu benar-benar lingkungan sih yang mempengaruhi saat. Jadi lingkungan bisa mempengaruhi kita. Tapi pas di sini karena aturannya juga dan anak-anaknya disiplin. Oh, anak di sini disiplin, jadi kita harus bisa lebih disiplin lagi dari anak-anaknya. Karena kalau misalkan anak-anaknya disiplin, kita nggak disiplin, kita diri sendiri yang maksa kita sendiri gitu. Jadi jawabannya ini siapa? Akan datang tepat waktu? Iya, tepat waktu. Berarti nilainya sama, disiplinnya tepat waktu gitu kan. Bapak Ibu ada cerita menarik. Bapak Ibu ada yang tahu waktu angkatan pertama udah tahu kenapa di sekolah kita nggak ada bel? Kenapa di sekolah kita nggak ada bel? Dari PIK dulu dari rancang belnya yang seperti ini ya, bunyinya seperti ini dari Cengkareng, yang itu nih Cengkareng. Jadi udah cari juga kan. Ya, kita udah nanti jamnya berbeda-beda nih. TK, SD nanti belnya mau gimana? Terus waktu kita nggak usah pakai bel loh. Tahu nggak Bapak Ibu kenapa? Tepat waktu. Iya, anak-anak sadar sendiri. Bapak Ibu lihat kan, anak-anak kalau main-main di situ tuh anak-anak kelas 3 tuh biasa main terus udah masuk. Kita nggak ada bel, nggak ada apa. Terus mereka kalau datang juga paling lewat nih 3 menit, ya habis. Jadi mereka ngajar diri sendiri gitu kan. Saya belajar dari mana? Dari Ibu. Indonesia nggak ada bel. Wah, anak mau masuk jam berapa nggak ada bel. Kita mengira anak kan kios, tetapi anak ternyata tahu. Kita pasti khawatir. 5 menit lagi loh, kita 5 menit lagi yuk main yuk gitu kan. Terus lihat lagi, udah, sini udah. Jadi kita nggak usah teriak-teriak kan, nggak usah nyariin, kita jalan aja. Udah waktunya mulai ya kita jalan aja seperti itu. Nah intinya mau di situ kita mendidik anak. Kenapa nggak ada bel di sekolah ini seperti itu? Mungkin pengawas MPK kemarin nggak ada bel ya Pak? Nggak ada Pak. 15 menit harus masuk, mereka masuk Pak. Dan
15 menit sebelumnya selesai, ya udah bener selesai. Gitu. Ada bel di sini nggak ada. Gitu. Makanya bapak nggak akan mendengar bel ada tat itu nggak ada di sini. Karena kita di situ dan itu terbentuk kan kita. Ini nggak ada bel. Gurunya pun juga terbentuk. Jam segini nih harus ngajar tuh ngajar. Semua kan guru-guru kita jadi terbentuk. Ya. Jadi yang ada hanya lagu-lagu Ramai, gitu-gitu kan. Ya. Gitu. Terus hari ini saya merasa senang banget. Di atas itu persiapannya dari kelas 5 di bawah nih lagi senam sikat gigi begini. Terus yang sebelah sana teriak-teriak. Terus yang kelas yang lain udah diem lagi ujian gitu. Itu artinya gimana? Anak-anak udah punya ide sendiri-sendiri, dia udah sadar sendiri-sendiri. Sebenarnya saya fokusnya ada di mana gitu. Dia udah gitu. Jadi ya keren banget nih Bapak Ibu. Saya salut sama wali kelas sudah membentuk seperti itu. Anak-anak kita udah langsung kebentuk gitu kan. Kemudian di sini menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi saat ini yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita sekarang. Bapak Ibu kan pengamatan nih. Murid-murid ketika kita di sekolah perilaku yang mana, motivasi yang mana Bapak Ibu? Yang pertama takut dihukum atau mau terhindar dari zona ketidaknyamanan. Yang kedua, dia mau mendapatkan penghargaan atau dipuji sama orang lain. Yang ketiga, memang karena nilai-nilai dia sendiri. Boleh ambil satu contoh aja nggak apa-apa. Sekarang Miss Monik, bayangkan siapa gitu kan? Yang atas ya. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid Anda di sekolah? Jelaskan. Kalau di kelas 2, dia mungkin kesadaran dari mereka ya. Dari yang motivasi 1, 2, 3. Oh, yang kemana tuh? Tiga. Yang 3. Oh, 3. Berarti udah mereka udah artinya sudah terinternalisasi. Ya udah aware gitu. Cuman mungkin 1-2 orang yang masih perlu diingetin. Nah, Gitu. siapa aja tuh Miss? Sinclair sih. Sinclair apa motivasinya? Apa? Motivasinya Motivasi Sinclair tuh maunya main, jadi pikirannya tuh main. 1, 2, 3. Oh, dia tuh satu. Yang 1. Uh-uh. Supaya dia nggak dihukum baru dia melakukan Iya sesuatu. benar. Kalau untuk anak-anak yang lain nggak aware sih, misalkan kita bilang lagi waktunya bersih-bersih ya bersih-bersih, waktunya belajar ya belajar, waktunya main. Tapi kalau udah selesai waktu istirahat mereka udah langsung gitu. Ada nggak Bapak Ibu yang di kelasnya ada motivasi yang kedua? Ya, ada. Siapa Miss? Sharing Miss. Ya. Kalau di kelas 1B kita ada yang pertama Raymond, yang kedua Brandon. Tapi Brandon nih awal-awal aja tuh yang mulai motivasinya kebentuk tuh, yang dua dipuji ketika dia datang. Miss, kata dia apa? Ih, nggak telat, bagus. Nah itu senang dia, bakal keterusan. Tapi saya nggak tahu ya, mamanya selalu menyalahkan didiannya gitu. Tapi kalau didiannya kok setiap hari gitu kan kayak gitu, mamanya selalu bilang dia tuh kalau pagi tuh selalu pupuk Miss. Gini. Adiknya gini. Tapi tuh kalau saya lihat tuh bukan di anaknya gitu. Biasa nanya cerita dia tuh, mamanya yang lambat gitu. Lupa siapin apa-apa gitu kan. Tapi kalau Raymond nih, ketika dia udah dipuji terus-terusan, dia tuh langsung keterusan gitu, nggak telat. Jadi dia tuh kayak ada kesenangan sendiri. Ketika dipuji. Iya, aku nggak telat loh. Ih bagus. Awalnya kan kasih pujian dia. Di situ dia semangat sih. Ya, jadi kan masing-masing ada motivasinya sendiri sih. Terus seperti Cynthia tadi ada Raymond tadi, salah nggak Mas? Salah nggak motivasinya? Terus Oke. Nyala, kamu cuma nggak usah lintas, nyala. kalau untuk saya nggak salah sih. Nggak ya? Nggak salah karena mungkin kan dia bimbingannya kan bukan dari orang tuanya langsung ya, dia dari kakek neneknya. Mungkin perlu arahan lagi sih dari kita orang dewasa, karena mungkin memang
Hasrat tuh perlu di ini. Iya, iya. Dan ada bapak dan mamanya di jauh. Kalau si Raymond tadi, Brandon, itu kan salah nggak Miss? Kalau Brandon, saya sih kalau sekarang tuh saya nggak nyaranin ke anaknya gitu, karena udah tahu juga mamanya bagaimana gitu kan, dari cerita Misnya yang sebenarnya juga udah tahu. Jadi lebih ke orang tuanya sebagaimana mendisiplinkan dirinya sendiri gitu. Tapi kalau untuk Raymond ini nggak salah dia, menurut saya dia itu memang kurang perhatian dari mamanya. Apalagi waktu zaman dia di TK itu kan mamanya suka pergi kemana-mana. Pas dia zaman di SD ini dia baru mamanya ada gitu kan. Jadi kalau dia mendapatkan suatu pujian, terus dia menunjukkan perilaku berubah gitu kan, wajar bagi saya, dan itu nggak salah. Memang itulah yang jadi Tuhan. Iya, betul. Jadi setiap motivasi itu nggak ada yang salah. Gitu. Cuma kita mau mengarahkannya supaya dia ada di motivasi yang ketiga. Dia sadar akhirnya, oke, ya enggak, ini motivasi saya. Gitu kan. Man of principle gitu kan. Kalau kata Pak Prabowo gitu kan, menyebut Pak Luhut Panjaitan itu man of action gitu kan. Dia punya prinsip, dia action gitu kan. Ya, Pak Jokowi gitu kan, Bu Megawati, mereka dihajar dengan apapun, uang segala jabatan nggak mau. Pokoknya kalau saya bilang A, ya A, ada prinsip. Jadi seperti itu, kita mau mengarahkan anak-anak kita dan diri kita sendiri supaya kita ada di motivasi yang ketiga dalam melakukan sesuatu. Gitu. Nggak salah kok. Motivasi saya kemarin kita ada pertanyaan motivasi Bapak Ibu masuk ke sekolah ini apa gitu kan, untuk uji coba gitu kan. Maksudnya untuk dapat uang, motivasi saya itu yang kedua gitu. Jadi saya mau dapat uang kan, dapat penghargaan kan, seperti itu. Tidak salah. Itu motivasi sendiri-sendiri. Cuma kita harus mengarahkannya sampai ke motivasi yang ketiga. Gitu. Nah, strateginya kalau untuk menghadapi sirkular tadi gimana, Miss? Oke. Supaya dia disiplin tadi, supaya nggak terlalu pengen dihukum gitu lah. Strateginya mungkin kalau lagi belajar, dia di atas mejanya nggak boleh ada barang. Terus kalau dia lagi kayak tantrum gitu, marah-marah nggak jelas, saya biasa biarin aja sih, nanti dia juga bakalan sadar lagi. Jadi emosinya tuh bisa udah gitu. Kemudian kalau kita malah Sinclair nggak boleh begitu, Sinclair tenang, malah makin tantrum dia, makin emosi. Jadi yang bisa meredakan emosinya ya dia sendiri gitu. Kembali lagi ke kontrol tadi kan, dirinya sendiri. Cuma kita hanya mau mengarahkan aja supaya mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah loh. Gitu. Terus oke, ini nilai-nilai kebajikan apa yang kita berusaha tanamkan ke murid-murid kita di kelas dan sekolah. Sebenarnya kita sudah punya nilai kebajikan. Ya, kalau paling jago. Jawab lah, nggak usah. Supaya kita semua sama, nanti arahnya ke sana gitu. Nah itu dia nilai kebajikan kita gitu kan. Tiga nilai itu kangen, Jong-ai, menghormati, bersyukur, menghormati, cinta kasih. Bisara yang ketiga Bisara, Bismillah. Dismuti, udah tahu kan? Kangen, Jong-ai. Ya, itu dia. Kemarin kita membahas tentang visi kita, program-program yang kita lakukan di Loso ya. Nanti di semester 2 kalau kita punya kesempatan ini kita bahas program-program kita itu udah sesuai dengan misi-misi kita belum sih? Nanti Bapak Ibu ada program apa, kita bikin program, tapi dia harus mengarah ke misi kita 3 itu kan. Nilai-nilai kebajikan kita di kanan cucok aja. Kemudian kita ada sekali lagi. Nah ini dia. Pelanggaran. Ya, ketika kita mendengar kata disiplin tadi biasanya berasosiasi sama sebuah pelanggaran gitu kan Bapak Ibu ya. Di sini dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, biasanya kita melakukan sebuah hukuman. Yang kedua, biasanya kita melakukan sebuah konsekuensi. Oke. Jadi kamu tahu harus apa? Oke. Ngapain? Tidur. Konsekuensinya misalkan, konsekuensinya seperti itu. Kita saat ini baru kalau saya setelah belajar ini, kalau saya baru mengenal sampai di konsekuensi memang. Itu yang paling bagus. Jadi anak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia melakukan kesalahan gitu kan. Itu konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Tapi ternyata ada juga yang namanya restitusi. Jadi 2 ini Bapak Ibu,
tindakan 1 dan tindakan 2, 3 ini masih dilakukan dan bisa dilakukan dan boleh dilakukan. Misalkan dalam mengatasi sebuah pelanggaran dengan hukuman, boleh nggak? Boleh kan? Boleh kan, Miss? Boleh. Kenapa? Contohnya di mana, Miss? Miss Laras? Kan boleh tadi. Ya. Contohnya gimana? Mengatasi sebuah pelanggaran dengan hukuman yang masih dilakukan di mana, Miss? Kemarin contoh anak saya, Pak. Anak saya kan alumni hiperaktif kemarin kan. Nah, sekarang tuh mungkin perubahan mereka baru 20% lah ya. Nah, setiap mereka berbuat kesalahan tuh saya udah bilang pasti harus dihukum gitu kan. Nah, hukumannya tuh kemarin anak saya suruh diri karena udah nggak tahu lagi cara ngatasin. Anak itu tuh susah banget buat duduk gitu loh, Pak. Jadi sampai saya ikat tuh kakinya sama kursi, malah mereka ketawa. Si anak itu malah ketawa gitu kan, kayak gini doang nih gitu. Malah kayak gitu kan. Berarti dia tuh besok masih berbuat kesalahan lagi dengan kesalahan yang kayak jalan-jalan ganggu teman gitu kan. Jadi harus suruh berdiri nih, Pak, harus suruh berdiri. Mau duduk kan, dia bilang kenapa mau duduk, dia bilang kayak gitu kan. Kan kamu udah dikasih kursi aja nggak mau duduk gitu kan. Berarti misalnya harus apa, kalau udah dikasih tahu pelan tuh nggak mau. Nah, anehnya anak-anak Laras sekarang itu mereka tipe anak yang nggak bisa dipelanin. Nah, sampai kayak contoh dia tadi belajar, dia tuh kalau Laras pakai oktav 2 doang suaranya tuh mereka kayak nggak mau, nggak ngerti, kayak caper gitu loh, Pak. Tapi kalau kita langsung naikin suara, padahal nggak Laras ajari tuh langsung bisa gitu loh, Pak. Jadi tipe anak Laras tuh emang harus dihukum dulu, dikerasin dulu baru bisa. Jadi Laras hukum kan kemarin berdiri sampai mereka kayaknya berdirinya sampai 20 menitan gitu. Udah capek belum kata Laras kan? Udah. Nah, jadi apa nih yang didapat kalau kalian nggak duduk di kursinya? Capek, Miss, kakinya pegel. Nah, itu namanya konsekuensi yang kalian dapetin. Kalian harus tanggung jawab nih atas apa yang udah kalian perbuat. Saya bilang kayak gitu kan sama anak-anak. Jadi emang anak-anak itu dari 1 tahun lebih ini Laras ngajar di Cici tuh anak-anak tuh beda-beda kan. Kayak menurut Laras ada anak yang emang bisa pakai pelanin, ada yang bisa pakai emang harus dikerasin gitu Pak. Contohnya Olive gitu kan. Nah, Olive itu emang kalau dia harus ditarik ulur gitu Pak, kadang dia emang harus dikerasin, kadang harus dilembutin gitu. Dia nggak bisa yang harus dilembutin terus juga nggak bisa. Emang seharusnya anak-anak itu harus ada dihukum gitu. Tapi kita lihat dulu hukumnya kan tidak menyakiti mereka. Dan menurut Laras disuruh berdiri itu kan emang sih buat dia capek, kakinya pegel. Tapi kita lihat dulu karena kita kasih tahu nih apa sih fungsinya dari kursi tersebut untuk duduk kan. Jadi kalau kamu udah dikasih kursi tapi nggak mau duduk ya berarti nggak perlu lagi kursi gitu loh Pak. Jadi kita kasih pengertian gitu dari hukuman-hukuman yang kita kasih ke anak gitu loh Pak. Nah Laras kayak gitu sih. Jadi anak-anak tuh emang tetap harus ada hukuman. Tapi di dalam hukuman itu kita kasih pengertian dan konsekuensi yang harus mereka sadari nih dari kesalahan-kesalahan yang udah mereka perbuat. Harus kayak gitu Pak. Iya. Ya betul. Ya dalam satu sampai dengan tahap itu hukuman memang harus perlu diadakan gitu kan. Contohnya yang paling kelihatan di negara kita masih ada yang namanya penjara gitu kan. Nah, itu kan dihukum hukuman ya. Nah, penjara itu kan sebuah cara untuk menanggapi atau merespon pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi itu betul. Tapi apakah hukuman terus saja? Tidak. Nah, jadi kita ada cara yang lebih halus, kita mengembangkannya dengan cara membuat sebuah konsekuensi, persepakatan sama kelas, konsekuensi seperti apa, seperti itu. Nah, yang sekarang ini diperkenalkan restitusi. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bapak Ibu dari sini kan. Kita menciptakan sebuah kondisi supaya mereka bisa memperbaiki keadaan kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya begini, oh ya saya sudah salah ya, saya salah melakukan itu. Jadi oke,
saya berjanji saya nanti kedepannya saya nanti akan begini-begini supaya itu nggak terjadi lagi. Jadi dia sudah punya karakter yang lebih kuat dari sebelumnya, dari ketika dia melakukan kesalahan seperti itu. Nah, lagi itu. Nah, di restitusi itu untuk ada banyak, ada banyak di sini ya. Nanti kita belajar secara khusus tentang restitusi untuk belajar dari kesalahan dan dia untuk memperbaiki hubungan. Di sini sifat restitusi itu berdasarkan pilihan ya Bapak Ibu ya. Kita tidak memaksa anak untuk restitusi. Di sini restitusi itu menekankan pada dialog. Misalkan gini, saya kok kelihatan sedih berapa hari ini. Saya mau bicara dengan saya, boleh saya tahu atau mau bicara? Enggak, saya nggak apa-apa. Oh ya udah itu pilihan. Tapi ketika nanti iya sih ya sebenarnya ada beberapa hal yang jadi pikiran saya. Oh boleh, mau bicara, boleh. Nah itu restitusi kita. Jadi itu sebuah pilihan dari orangnya tadi, gitu kan. Kemudian dalam dialog itu nanti kita belajar namanya ada segitiga restitusi, apa saja yang harus dilakukan gitu. Nah kemudian tawaran, dia tawaran tadi kan bukan memaksa. Ayo masuk, kita restitusi sekarang. Restitusi itu apa gitu kan? Nah kemudian menuntut untuk melihat ke dalam. Di sini kita membuat anak itu atau yang kita ajak restitusi untuk berefleksi Bapak Ibu. Ya, makanya di sini kekuatan refleksi pembelajaran berefleksi itu memang sekarang sudah sering digalakkan. Kemudian untuk mencari kebutuhan dasar. Nah, kalau orang melakukan pelanggaran pasti ada satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kita mau tahu sebenarnya apa yang mendorongnya. Oke, dia di sini diputuskan adalah itu cara terbaik karena itu ada kesediaan dari si orang tersebut untuk mau menceritakannya. Kemudian kita berfokus pada karakter bukan tindakannya dan kita bersifat untuk menguatkannya. Dan sekali lagi kita fokusnya buat solusi bukan kepada tindakannya yang dilakukan itu. Kita nggak akan membicarakan kemarin salahmu di mana, tahu nggak? Tapi kita berpikir, oke, kemarin yang salah di mana? Dia menghitungkan sendiri, saya salahnya di sini. Kenapa itu bisa terjadi? Terus nanti di situ kita, oh nggak apa-apa, saya juga kok pernah seperti itu. Waktu itu saya melakukan begini-begini. Oh iya, nanti mulai kebuka kan. Nah, kira-kira kalau yang supaya ini tidak terjadi lagi, mau bagaimana cara yang dari kamu? Nah, itu restitusi sebenarnya. Oke, terus kemudian dia mengembalikan pada kelompoknya. Ada orang yang ketika melakukan kesalahan terus dia merasa, aduh, saya harus menjauh dari kelompok saya. Karena padahal di kelompok itu biasa aja gitu kan. Tapi karena dia menghukum dirinya sendiri, terus akhirnya dia menjauhi kelompoknya. Nah itu kita enggak. Kalau tujuan di restitusi ini kita ajak supaya dia enggak loh, itu teman-teman kamu di sana tuh enggak menganggap kamu begitu. Jadi kamu jangan berpikiran seperti itu. Oh iya. Akhirnya kita mau mengajak mereka masuk kembali ke dalam kelompok. Oke, Ustaz, tadi saya share ke grup SD. Silakan Bapak Ibu isi. Hah? Sudah, ya, silakan Bapak Ibu. Ini kita menentukan hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu isi aja, nggak ada namanya di sini tuh konsekuensi di situ. Tentang itu sama itu cuma buat lambang ya, itu juga bukan salah benar. Jadi tidak akan terlambat lagi. Ada seseorang yang menganggap itu sebuah konsekuensi. 3 orang lainnya menganggap itu sebuah hukuman. Sini Jen, Jen. Mau telepon mama atau papa? Jadi ngomong ya. Yang kedua lah sana. Bisa next ya? Bisa next.
Tanda centang dan silang itu cuma buat gambar aja ya. Ada maksud. Next saja. Dibersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi. Giliran. Udah malam udah jam 6. Lagi rasa nah itu lagi berjemur. Ketahuan pernah ya? Bertelanjang kaki kan, tidak menggunakan sepatu hitam. Oh ternyata itu konsekuensi. Oke, ini dia. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, itu konsekuensi. Semua sepakat ya konsekuensi ya. Oke, jadi apa sih menurut Bapak Ibu beda konsekuensi dengan hukuman? Cara menentukan itu hukuman, cara menentukan itu konsekuensi bagaimana? Kalau hukuman itu punishment yang tidak berkaitan dengan apa yang dilakukan. Kalau konsekuensi, apa yang dia lakukan harus dia pertanggungjawabkan. Gitu. Hukuman itu dia Berkaitan dengan apa yang dia lakukan. Kalau konsekuensi, misalnya dia tumpahin air ya dia harus bersih. apa yang dilakukan tersebut. Oke. Ya. Kalau Miss Muti? Menurut saya kalau hukuman itu sepihak dari yang akan menghukum gitu. Kalau konsekuensi itu udah kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi yang dihukum ini sudah tahu, oh kalau saya lakukan ini yang akan saya dapatkan tuh ini gitu. Kalau hukuman dia belum tahu.
Ya, betul. Bisa juga seperti itu. Jadi hukuman itu langsung orang yang dihukum tuh nggak akan tahu dia suruh ngapain itu kan. Jadi dia melakukan sesuatu yang bukan dia lakukan, yang dia tidak berkaitan dengan apa yang dilakukan. Jadi misalkan tadi itu misalkan dia membersihkan tumpahan air, dia nyenggol air terus tumpah, aduh dihukum nih. Yaudah kamu sekarang misalkan disuruh bersihkan toilet gitu kan, nggak ada hubungan dengan yang tadi dilakukan kesalahannya kan. Jadi itu tadi dia berbukan berdasarkan sebuah kesepakatan ya tadi yang Miss Mutiara bilang. Oke. Kemudian lanjut Miss. Oke. Oh iya tadi. Berarti kan ini kesepakatan ya karena kamu tadi. Nah ini dia. Membersihkan tumpahan air di meja tulis tersenggol saat belajar. Mungkin itu kesalahan saya. Jadi saya harus melakukan perbaikan terhadap kesalahan saya itu dengan cara melapnya, kan itu salah saya sendiri gitu kan. Oke, kalau yang ini berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki itu sebuah hukuman. Ada yang membuatnya sebuah konsekuensi. Ada yang konsekuensi tadi yang menjawab konsekuensi siapa boleh sharing? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu gitu. Ada yang menganggapnya konsekuensi. Siapa yang menganggap konsekuensi bisa sharing? Serta mungkin kayak kenapa serta? Mungkin dalam pikiran saya kan tidak bisa jawab pertanyaan, mungkin sudah dipelajari berkali-kali dengan saya. Tapi ketika ditanya berarti kan dia tidak belajar. Jadi itu saya itu konsekuensinya karena kamu tidak belajar. Tidak belajar. Oke. Ini kalau yang ini lebih ke hukuman ya saudara ya. Karena tadi itu dia saya nggak bisa nih. Tapi dia nggak tahu apakah dia apakan ini kan. Kalau konsekuensi biasanya tadi udah ada kesepakatan. Kalau ini bisa kesepakatan ini dia. Kalau bisa konsekuensi gitu. Kemudian ini bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan. Kalau ini hukuman tuh. Jadi pada hukuman. Kemudian berjemur di lapangan basket jam 12 siang ini juga menghukum. Intinya saya mau ngobrol, tahu-tahu saya langsung dihukum. Saya pernah mengalami satu harian dihukum. Yang Muslim dimasukkan ke musola, suruh berjanji di situ. Yang Katolik saya disuruh diambil Alkitab, suruh berjanji di atas Alkitab tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Beneran gitu. Oke, menggantikan coret-coret itu harus digantikan dengan kertasnya. Dia sama. Oke, di push up kan nggak pakai masker, kita suruh push up seperti itu. Ya, some people untuk beberapa ya itu konsekuensi gitu. Oke, yang ini membersihkan coretan pasti sama-sama. Coretannya itu dia membuat kotor ya, tapi dia harus membersihkan. Lari begini lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Kalau yang ini mungkin kalau terlambat hadir pada saat pembelajaran olahraga ya. Sekarang kalau kita ada kesepakatan sebelumnya gitu ya. Tapi kalau yang terlambat hadir kan dia hadir nih. Dihukumnya tapi suruh hari-hari itu lebih hukuman. Yang ini apalagi dihukuman yang nyambung sama ya. Tindakannya itu terlambat gitu. Itu yang menjadi pokoknya itu terlambatnya, bukan mencatatnya. Oke. Kemudian kembali ke budaya positif saya cepat aja nih udah jam segini tahu. Oke, keyakinan kelas masuk begini. Keyakinan kelas nih masih ada 4 konsep. Saya sebut ya. Keyakinan kelas Bapak Ibu, Pak Tem, mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan? Demi keselamatan. Oke. Yang kedua, Miss Wara, mengapa kita memiliki peraturan dengan penggunaan masker dan mencuci tangan? Demi kesehatan. Kesehatan. Oke, sama ya semuanya. Semuanya sama. Ada jawaban lain yang atas? Untuk apa, Miss? Untuk gaya gitu? Sama, keselamatan. Yang bawah? Kesehatan, keselamatan ya. Nah inilah keyakinan kelas itu nanti harus sama Bapak Ibu. Kalau kita sama,
sama nilai-nilai kebajikan yang mau dituju, ya nanti nggak akan itu akan bisa dipatuhi gitu kan. Tapi kalau kita nggak sama, itu nggak akan bisa dipatuhi gitu kan. Misalkan sama yang helm itu keselamatan itu miliknya Tuhan gitu kan, lu biarin aja saya nggak pakai helm juga nggak apa-apa. Nah, itu beda gitu, seperti itu nggak akan bisa terjadi. Ya, keyakinan kelas itu abstrak, dia bersifat pernyataan universal, dia bentuknya positif. Terus untuk bentuk positif ini nanti yang akan kita kerjakan minggu depan. Kita akan membuat kesepakatan keyakinan kelas Bapak Ibu masing-masing. Nanti dilihat dulu aturan-aturan Bapak Ibu. Kita akan beranjaknya dari situ, nggak dari mana-mana. Jadi masing-masing kelas tuh nanti akan beda-beda kesepakatan kelasnya. Nanti keyakinan kelas kita nanti sebutnya keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu ajak anak-anak, sebenarnya anak-anak tuh mau bagaimana sih di kelas itu. Kita ajak ke situ. Nanti kita ada prosedurnya. Yang berikutnya kita akan bahas ini. Kemudian dia harus sesuatu yang mudah diingat dan dipahami. Tadi pakai helm supaya apa? Aman Pak, sama gitu. Kemudian dia bisa diterapkan. Pastikan itu bisa diterapkan. Jangan yang tidak bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu bikin ya nggak bisa gitu kan nggak bisa gitu. Semua berkontribusi. Semua siswanya di situ ikutan. Mereka tempelkan apa maunya mereka masing-masing. Jadi kita jadi nggak ada pendapat yang diabaikan. Mereka punya pendapat, mereka punya hak masalah ini. Dan dia bersifat dinamis dalam artian dalam waktu tertentu ini bisa diganti. Kalau itu sudah tidak merupakan hal yang mendesak lagi, itu bisa diganti. Kemudian sekarang ini kan tadi ada nilai-nilai kebajikan tuh semua tuh. Nah, kalau nilai kebajikan yang ini kira-kira nilai kebajikan yang apa betul? Dilarang melakukan kekerasan. Itu nilai kebajikan yang bagaimana? Tentang apa nih? Tidak bisa laras. Nilai kebajikan yang mana? Kan tadi banyak tuh nilai kebajikan. Nilai kebajikan tuh pokoknya nilai-nilai yang kita rasakan bahwa itu sama, semua orang tuh sama gitu kan. Nah, ketika orang tidak dilarang untuk melakukan kekerasan, berarti supaya apa tuh misalnya? Itu nilai kebajikan yang berhubungan dengan apa tuh? Kalau tadi tidak pakai helm berarti keselamatan. Terus tadi yang memakai masker segala macam itu tentang kesehatan, supaya terjaga kesehatannya, terjaga keselamatannya. Kalau dilarang melakukan kekerasan, nilainya apa Wis? Nilai kebajikan banyak banget tadi. Ada empati, simpati, sudah bertanggung jawab, disiplin, betul. Sekarang menurut Islam sendiri aja, ketika kita tidak melakukan kekerasan dengan orang lain, berarti kita memandang nilai kebajikan yang apa Wis? Welas kasih. Nah itu dia. Itu nilai kebajikan yang selaras ketika membaca ini. Tidak melakukan sebuah kekerasan. Nah kalau yang dilarang merokok, Mr. Doli, kesehatan. Ya, kesehatan. Ketika nilai kebajikan itu tadi sudah dipandang dia sendiri, berarti siapapun yang menggoyahkan dia nggak akan tergoyah gitu kan. Lanjut berganti atau menunggu giliran. Menghargai, disiplin, itu nilai-nilai kebajikan masing-masing gitu kan. Jadi di situ pasti nggak akan tergoyahkan. Itu nilai saya. Jadi kalau ada orang nyelak-nyelak gitu, kemudian kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang mana? Ini sebenarnya kayaknya udah pusing gitu. Tanggung jawab. Nah itu nilai kebajikan, tanggung jawab seperti itu. Jadi nanti anak-anak ketika dapat keyakinan kelas, nanti anak-anak ditanya lagi. Jadi nilai kebajikan apa yang kita sepakati di sini? Nilai yang mana yang kita sepakati di sini? Jadi sama mereka pandangannya. Oke, lanjut. Ini kebutuhan dasar manusia. Nih, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan yang paling dasar adalah untuk bertahan hidup. Bapak Ibu di sini untuk bertahan hidup kan, untuk makan, untuk segala macam. Yang kedua adalah penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Nah di sini nih. Setiap orang tuh punya kebutuhan 5 ini, Bapak Ibu. Miss Wina ngambek gitu kan. Saya harus tahu nih, dia kenapa kok ngambek, ternyata hasil kerjaannya tuh nggak dikoreksi gitu kan. Terus disuruh kerjaan lagi gitu kan. Udah nggak dikoreksi disuruh kerjaan lagi. Berarti kan dia ada sebuah kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang tidak dipenuhi oleh yang saya ya gitu kan. Jadi saya harus tahu nih, oh jangan kebebasan. Udah Miss Wina, terserah Miss Wina lah. Salah kan?
makin marah dia. Kan nggak pas. Di sini kan Miss Wina membutuhkan yang mana, Miss? Kasih sayang. Penguasaan. Dia penguasaan bahwa hasil kerjanya itu diakui gitu kan. Jadi diakui dia bahwa dia kompeten untuk mengerjakan sebuah proyek ini bagus banget, Miss terus lagi ini kembangkan lagi. Nah, pasti dia iya, terus dia akan berkembang terus gitu. Lanjut. Jadi Glasser menyatakan bahwa kapasitas yang untuk berubah ada dalam diri kita. Jika kita tidak dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif dapat dimulai dengan mencari solusi memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif. Masih ada lagi. Ini kebutuhan dasarnya, yang ada rasa diterima atau sayang, ada bisa, ada senang, ada bebas. Nah, coba sekarang ini ya, siapa? Miss Monik, coba pikirkan bagaimana selama ini Anda memenuhi kebutuhan dasar Anda. Isi dengan satu nama barang, nama orang, atau nama tempat aja, Miss. Ya. Kebutuhan diterima atau disayang itu dapat dipenuhi oleh siapa, Miss Monik? Kebutuhan rasa diterima Miss Monik dan rasa disayang Miss Monik didapatkan dari siapa, Miss? Dari diri sendiri, oke. Kalau kebutuhan akan penguasaan bahwa Miss Monik merasa diakui bahwa Miss Monik itu bisa dalam pekerjaan Miss Monik atau bisa melakukan sesuatu. Sebutkan satu. Diri sendiri lagi. Kalau kebebasan diri sendiri. Diri sendiri juga. Miss Monik. Kalau senang, rasa senang Diri sendiri. Diri sendiri juga. Semua diri sendiri. Iya. Kasihan. Apa itu Miss Monik ya? Jadi itu. Kalau Miss Wina coba. Diterima disayang itu untuk sekarang di sekolah ya, kalau saya gitu, berarti saya yang paling disayang kan untuk di kelas. Murid ya? Iya, Berarti murid ya. Satu kata aja. Kalau kemampuan bisa itu kemampuan. Jadi kita kompetensi. Saya dianggap bisa. Itu kan sebuah kebutuhan loh. Ya kan Bapak Ibu? Itu kan sebuah kebutuhan. Kok nggak benar-benar? Sudah kerja ini bisa. Sebuah kebutuhan. Masih Wina. Kalau bisa dari sendiri juga. Diri sendiri. Nggak dari Miss apa lo sendiri? Atau dari orang tua gitu? Hah? Iya. Berarti nggak perlu pengakuan, Miss. Nggak jadi kekemakan. Atau dari rasa terima tadi kan bisa, orang-orang bisa macam-macam ya. Diri sendiri. Kalau kebebasan didapatkan dari mana? Atau di mana merasa bebas? Di rumah. Di rumah. Ya. Oke. Kalau rasa senang? Senang di luar. Di luar. Di mana tuh? Bersama teman-teman. Oh, teman-teman. Berarti teman-teman ya. Berarti teman-teman rasa senang. Berarti kebutuhan rasa senang Miss Wina itu akan terpenuhi ketika dia bersama teman-temannya. Senang. Kebutuhan rasa diterima dan sayang Miss Wina itu ketika dia bersama murid-muridnya. Beda. Di suara coba. Suara berarti beda. Kebutuhan diterima dan sayang Diterima disayang jelas dengan suami. Nah, Apa itu suami? suami ya, bukan anak. Beda lagi. Kalau bisa itu di kelas karena saya anak-anak menganggap saya harus bisa semuanya ya. Bebas itu diri sendiri, senang itu dengan anak-anak, dengan anak saya sendiri. Oke, dengan anak-anak. Oke, Miss Wilna, sebentar lagi coba Miss Wilna kayak seru kan ya. Miss Titin tuh dengan pacar ya. Miss Wilna dulu. Diterima, disayang. Siapa
Iya, satu aja. Satu aja gitu. Di sini satu aja. Terbersit itu siapa? Pasangan. Bisa itu mulut juga. Mulut juga. Ya. Kebebasan. Disitu merasa bebas melakukan yang Mika lakukan itu ketika dengan siapa atau sama siapa atau di mana gitu. Ada kekangan seperti itu. Nggak bisa mengidentifikasi kebutuhannya kan? Ayo wis. Di rumah sih kayak Di rumah. Iya, di rumah. Terus kalau senang itu saya nggak tahu tapi kayak lebih milih keluarga gitu. Keluarga. Iya. Mungkin karena seringnya jauh dari keluarga gitu soalnya. Iya, betul. Kalau saya pribadi saya merasa diterima disayang di keluarga saya. Rasa senang itu sama dengan anak-anak saya gitu kan. Kalau merasa bisa sama atasan saya. Kalau bebasnya itu ketika saya ada di kamar sendirian gitu. Belum ada anak-anak saya masuk belum jegrek atau istri saya dengan muka cemberut. Istri capek-capek di bawah belum santai-santai pegang HP gitu. Padahal kita bikin kerjaan gitu kan. Aduh kalau udah gini udah set gitu kan. Rasa bebas saya terganggu gitu kan. Ketika saya sendiri gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah ini Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, pulang dari sekolah dia menangis, mengadu ke ibunya. Dia benci Bu Rani, benci, pokoknya benci. Menurut Anda kebutuhannya tuh yang sedang dipenuhi oleh Dinda tuh apa? Dan bagaimana Anda akan memenuhinya kalau besoknya lagi misalkan Anda itu adalah Ibu Raninya gitu. Terus besoknya dikasih tahu, Miss, ini si Dinda kok nangis-nangis ya pulang ke rumah ya. Katanya ibunya bilang begini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung ketika mengerjakan tugas. Katanya kelasnya harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah itu kira-kira kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi dari yang 5 tadi? Ini dia nggak boleh bersenandung, kelas itu harus diem. Kesenangan, kenapa kesenangan Miss? Karena dia suka nyanyi jadi itu yang buat dia senang. Ya, itu kan kebutuhannya dia suka nyanyi gitu kan. Udah. Jadi kalau besoknya kalau Miss dia si ini datang lagi, si Dindanya datang nih, kan Miss sudah tahu nih dia kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi, jadi dia nangis waktu pulang ke rumah. Kalau Miss Dinda datang lagi, Dinda gitu kan. Terus apa yang akan dilakukan? Jadi kan sebelum kelas mulai itu kan ada relaksasi gitu kan. Mungkin sewaktu-waktu gitu bisa ada Dinda kan suka nyanyi gitu. Jadi hari ini mau ajak temennya nyanyi apa gitu. Ya seperti itu ya. Begitu dia terpenuhi kesenangan dia. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Ada loh. Ada. Apa yang tidak dipenuhi? Terus ngambuk dia seharian diem aja. Sampai rumah nangis. Apa kebutuhan yang tidak dipenuhi? Itu Bang. Itu Bang. Yang mana? Kasih sayang. Kenapa? Miss Mary. Anak-anaknya selalu banyak pakai pita. Nah, Miss Mary kenapa? Oh, bukan kenapa. Apa yang akan dilakukan ketika dia kebutuhan kasih sayangnya, rasa diterimanya. Terus tindakan Miss Mary gimana? Besoknya si Dina datang ke sekolah. Gitu, Missnya datang. Gitu. Kenapa kamu? Mana Miss? Kan ada sesuatu gitu. Lagi diuji gitu. Uji, Dinda, paket kita yang kemarin yang keren banget gitu. Iya, Miss. Bagus loh, Miss mau nih. Akhirnya kan begitu nanti. Kena. Jadi yang tadi kepalan tangannya itu akhirnya kebuka.
Nah sekarang ini buat Miss Winda deh. Aku bosen masa belajarnya begitu aja dengerin gitu aja. Dan nih kebutuhan apa yang dia tidak penuhi? Aku bosen. Begitu aja dengerin aja. Kebutuhan Dinda yang mana yang belum dipenuhi nih? Kebebasan. Kenapa Miss? Karena dia bosan hanya mendengarin aja, dia mau melakukan sesuatu hal yang baru. Iya, dia ngeluh aja seharian. Itulah yang terjadi sama anak kita kan. Mereka perlu kebebasan, makanya sih ada yang jalan-jalan, nari-nari, senang banget. Ini aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu tunjukin ke teman-teman. Ih, kan ada teman yang anak kita ya. Ya, coba ya, jangan search. Ya, ini gambarnya seperti ini terus dia diem. Ya, gambarnya tuh nggak rapi gitu kan. Saya tuh nggak rapi tulis, saya bisa bilang seperti itu. Apa lo saya biasa bikin sesuatu. Penguasaannya, kemampuan, kompetensinya. Jadi Rosa akan bilang ke Dindanya bagaimana Rosa? Apa alasannya kenapa nggak mau ditunjukin, terus bakal Uli kasih semangat dia kalau kita tuh belajar untuk berani menampilkan apa yang kita punya, bahwa setiap orang punya potensinya masing-masing dan jangan merasa malu atau merendahkan dirinya sendiri dan ajak teman-temannya untuk support dia. Terus penguasaan dia dalam gambar? Kenapa akan kita ajak untuk berlatih terus dan diperbaiki lebih baik lagi. Ini gambarnya ini juga memenuhi syarat loh. Lihat tuh, kita gambar manusia kan ada telinganya ada nggak? Ada matanya ada nggak? Ada. Jadi dia sebenarnya dia mampu menjalankan, cuma kurang banyak dia. Jelek ya. Oke, lanjut. Nah ini dunia berkualitas yang tadi saya bilang. Misalnya punya dunia berkualitasnya tadi, punya impian-impian di Wina, ada dunia berkualitasnya, ada dunia di Wina. Setiap orang punya dunia berkualitas masing-masing, semua beda-beda. Miss Titin nanti bulan Desember mau ketemu dunianya gitu kan? Terus murid-murid kita itu juga punya gambar mereka masing-masing gitu kan. Anak-anak juga punya gambarannya mereka masing-masing. Jadi kita sama mereka yang tadi itu beda gambarannya. Kita punya sendiri, mereka punya sendiri. Yang di sini kita harus memasukkan hal-hal yang bermakna dari nilai kebajikan yang ada di tadi. Yang pokoknya nilai kebajikannya saja yang kita ajarkan. Kamu harus disiplin gimana, teratur, tadi, dan seperti itu. Nanti mereka akan mengolahnya sendiri. Nggak usah dipaksa, harus begini, harus begini, harus begini. Nah ini 5 posisi kontrol. Dua teori lagi Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Ini ketika kita mengontrol seseorang ada 5. Yang pertama, kita berfungsi sebagai penghukum. Yang kedua, kita berfungsi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita berfungsi sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Seperti apa kata-katanya yang bisa disebutkan? Sebut ya, penghukum. Guru yang menerapkan posisi penghukum berkata, patuhi saya. Awas ya. Nah, dikerjain awas lo ya. Penghukum. Kamu selalu aja salah. Tipe guru yang dalam posisi penghukum selalu pasti yang selesai, yang terakhir pasti kamu. Dia menjudge seseorang, si anak itu. Jadi itu dia bisa berkembang ke identitas gagal. Dia bisa menganggap dirinya, aduh saya orang yang nggak guna deh. Saya orang yang nggak guna, saya terlalu telat, selalu terlambat, selalu salah. Nah ini. Dan guru yang ini pasti hanya belajar satu jarak. Apa kalau berhasil ikutin jarak miss, ikutin jarak set. Ini yang harus kita hindari Bapak Ibu ya. Posisi 1. Kalau anaknya kebangetan ya nggak apa-apa, kita turun ke posisi ini, tapi jangan semuanya. Kita harus naik. Posisi 1 dan 2 itu posisi pencipta identitas gagal dari siswa. Kalau yang 3 atau 4 untuk identitas sukses dari seorang siswa. Sama dengan
hukuman tadi membentuk identitas gagal. Tapi kalau yang namanya konsekuensi sama restitusi itu untuk membentuk identitas sukses dari seorang siswa. Hukum. Yang ini pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali sama ini, kecewa banget. Berapa kali yang harus kasih tahu kamu ini kali gini aja. Dia merasa bersalah dia. Sing-sing gitu kan. Nah, gimana coba kalau orang tuamu tahu kalau kamu berbuat kayak gini nih? Dia berpikir kan, itu jalan itu kita sering begitu kan? Saya ketika membacanya, iya, saya mau coba bayangin ketika mamimu tahu kamu begini, gimana rasanya mami nanti? Dia membentuk bahwa dia tuh dia nggak guna gitu, dia hanya untuk memberat-berat gitu. Nah, ini harus kita hindari. Kita menghindari. Jadi kalau yang tadi yang 1-2 itu membentuk identitas gagal. Membentuk ini identitas itu kan waktunya panjang, Miss. Nah, kalau dia selalu begitu dia akan menganggap dirinya orang gagal, saya nggak bisa. Apakah boleh kita ke sini? Ya, sekali-sekali kalau memang sudah syarat-syarat itu nggak apa-apa. Tapi kita jangan ke sini terus. Kita harus naik ke 3, 4, 5. Syukur-syukur kita udah bisa terima. Sama dengan hukuman tadi. Apakah nggak boleh menghukum? Ya nggak juga. Makanya kita jangan pernah merasa bersalah terhadap apa yang kita lakukan dulu. Karena dulu mungkin situasinya seperti itu cocok. Kayak kita kan dididik sama orang yang pegang rotan. Sekarang pegang rotan, masuk penjara kita. Tidak. Nah, di sini posisi ini murid akan menilai penilaian diri yang buruk terhadap dirinya sendiri. Oh, ternyata saya begitu ya. Saya beginilah, saya langsung teringat Jericho gitu kan. Saya berkali-kali setiap hari saya pasti mendoktrin dia. Mamamu gimana kalau lihat kamu gitu? Popomu memang nggak nangis kan? Popomu nggak pernah ngomelin kamu, tapi dia kan nangis. Jadi kalau ditanya gitu ya, gitu. Oh iya, saya mau membuat dia merasa bersalah. Sebagai posisi teman di sini, ayolah bantu Miss, ayolah kalian jangan begitu lah. Nanti mau ada provisi kaset ya. Kita sama-sama guru. Ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tapi kita dorongnya ke yang lebih tinggi. Ya. Yang 2, ayo ingat nggak kemarin Miss bantuin apa? Ayo, jadi kamu harus bantuin Miss ya sekarang. Itu teman. Terus yang kedua, udah dah kali ini nggak apa-apa, nanti beresin. Besok jangan ya. Itu sebagai teman, mereka akan menganggap kita teman. Jadi khawatirnya di posisi ini terlalu dekat, jadi mereka nggak mati. Akan ada selalu Miss saya yang akan membereskan pekerjaan saya. Nah, posisinya di sini, kalau tidak membantu kecewa. Terus kalau nggak dibantu, nah, di sini lagi ngajarin yang lainnya gitu kan. Ini gimana? Bisa sebentar ya. Ngambek ya. Itu nanti jadinya seperti itu. Ada nggak murid di kelas? Itu berarti murid itu udah menganggap bapak ibu udah dari teman gitu. Di sini nggak mau ngajarin terus kamu. Posisi pemantau itu selalu dengan data-data bapak ibu. Pertanyaannya, oke? Kamu salah? Tahu? Peraturannya apa? Tidak boleh ini. Apa yang sudah kamu lakukan? Sanksinya, konsekuensinya apa? Usah 10 kali. Jadi dia memantau. Dia selalu data-data. Kamu udah 4 kali terlambat. Konsekuensinya apa? Berdiri 2 kaki. Gitu. Nah, ini posisi yang mau kita tuju. Posisi guru sebagai manajer. Jadi berbuat bersama. Apa sih yang kita yakini kok kamu bisa salah begini? Coba kamu lihat lagi keyakinan kelas kita. Apa yang kita yakini di sini? Kamu melakukan apa di sini? Kenapa kamu melakukan
tersebut kalau itu hal yang kita yakini. Jadi lebih ke situ. Terus apa rencananya mau memperbaiki hal yang seperti ini? Kamu akan melakukan apa? Jadi kita serahkan lagi ke mereka. Ya. Nanti kita praktek. Ya. Ada anak yang itu Bapak Ibu kita restitusi. Praktek restitusi. Nah ini yang saya sebut segitiga restitusi. Segitiga restitusi selalu bermula dari menstabilkan identitas. Kalau dia melakukan kesalahan, kita jangan menjudge dia salah. Cuma, oh iya, kamu tadi kenapa? Apa sih? Sering seperti itu. Tapi saya bisa memperbaiki diri saya. Terus baru kita arahkan. Nanti ada percakapan di situ. Nanti lama-lama mengarahkan. Jadi, menurut kamu kesalahan yang kamu buat di bagian mananya? Ketika saya begini. Oh ya. Terus kalau kamu sudah tahu seperti itu, kira-kira keyakinan apa sih di dalam kelas kita yang kamu langgar di situ? Keyakinan tentang yang ini. Kita dapat dialog. Ini bentuknya dialog semua. Kalau itu sudah kamu sudah tahu seperti itu kesalahan kamu mau memperbaiki dirimu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan dan apa yang bisa Miss bantu buat kamu mencapai itu. Ini Miss begini. Miss bisa bantu apa nih? Miss itu aja gitu. Itu sebuah restitusi namanya. Jadi kita menawarkan bantuan supaya dia memperbaiki dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Kita tidak menawarkan cara kita, tapi caranya itu dari dia sendiri. Gimana dengan anak kelas 1, anak kelas 2? Gitu kan. Saya kemarin baru baca Miss PAUD itu 0 sampai 8 tahun. Jadi usia kelas 2 itu juga masih terhitung PAUD. Saya kemarin baru baca PAUD itu 0 sampai 8 tahun. Itulah kenapa kita ada transisi SD PAUD ya. Itu bagus banget. Jadi kita nggak bisa nuntut anak kelas 2 harus begini, kita nggak bisa. Ini yang harus kita pahamin orang tua. Oke, si ini udah bisa baca lancar kan, yakin? Karena kalau menurut kita lihat dari umur tuh mempengaruhi kok. Ketika dia belum matang, usia belum baca, dia akan susah. Tapi ketika udah 7 tahun bisa sendiri gitu kan. Makanya dibilang 7 tahun yang di negeri ini kan 7 tahun minimal. Dan mereka udah pasti bisa cepat lah bisa baca 2 bulan. Kita kan struggling si Delvin gitu kan. Delvin siapa Delvin? Delvin, tapi sekarang saya tanya tuh kalau kamu dia pinjam buku, udah bisa baca Delvin? Sudah. Mati gitu. Delvin. Si siapa lagi? Siapa Miss? Kelas yang kecil itu Richard yang males baca itu dia pasti bisa. Ketika umurnya sudah memenuhi bisa sendiri. Ternyata itu gitu kan korelasinya. Coba Bapak Ibu kelas 1 kelas 2 perhatiin deh. Ketika anak belum sampai 7 tahun gimana? Sulit mereka. Tapi ketika kita flashback beberapa di tahun-tahun jauh di bawahnya, ketika kita bandingin itu umur segitu pas 1 kelas 2 udah bisa baca. Sekarang dituntut di TK-nya. Di TK drill mereka bisa baca. Di TK kita kan enggak ya seperti itu, kita nganut STRPA standar tentang perkembangan anak gitu kan. Jadi kita menganutkan ke situ. Itulah kenapa TK kita sering gitu. Kenapa nggak diajarin baca? Kami tidak mengajarkan membaca, tapi mengenalkan pra membaca. Jadi orang-orang tua di sini memang pengennya karena sudah di budaya di sini TK itu keluar TKB udah bisa baca. Padahal itu yang salah. Jadi anak itu senang dulu. Tapi enggak sejalan dengan pemerintah sekarang. Di kelas 1 sekarang udah ada lagi kayak kita nih. Ini Budi, strik itu nggak ada. Sejalan Miss. Makanya di situ ada transisi PAUD. Miss kelas 1 kasih PAUD TK itu harus berlangsung biar 3 bulan sebenarnya. 3 bulan itu anak tidak diajari untuk membaca. Dia main melalui permainan di TMM baca.
Di situ ada. Nanti dalam apa FPLS kita tuh nanti kita akan susun itu 2 minggu itu anak-anak enggak yang seminggu aja tuh langsung belajar itu enggak. Makanya kalau di TP-TP-nya kelas 1 di situ hanya singkat aja. Menghitung kan tidak sampai menambah membilang menggunakan barang nyata. Kalau matematika, kalau Miss perhatikan itu maksudnya di situ. Jadi nggak ada abstrak yang angka bentuk angka, benda-benda nyata semua. Karena itu sambil bermain. Makanya yang di kelas 1 tuntutan TP itu nggak jauh-jauh, nggak sampai 100, nggak sampai 1000, hanya sampai ternyata di situ ada sama, sedang udah disusun di situ. Cuma buku kita yang kita pakai, karena kita pakai buku itu udah tuntutannya nganggapnya anak-anak udah bisa baca. Itu semua seperti itu. Itu dilemanya kita sama buku. Saya sampai saat ini saya belum bisa sama Losemer. Kita tahun depan akan pakai buku, kita nggak akan pakai buku. Kalau kita pakai buku, kita akan pakai modul. Kalau kita nggak pakai buku, kita pakai modul. Sudah kuatkah guru kita membuat modul? Pertanyaan kan sekarang begitu. Sudah lengkapkah guru membuat modul? Sudah bisakah? Kalau ini belum kuat, di mana? Terus kita bisa lakukan apa? Ada training kah atau apa? Kalau pakai buku, berarti TP-TP ini kan yang sudah kita susun tidak sesuai dengan TP-TP buku. Dan TP buku punya buku sendiri. Padahal idealnya kan kita sendiri yang mau ngajar. Dan sekarang kan seperti itu. Jadi itu yang masih kami. Tapi kalau nggak pakai buku, anak kecil itu kan nggak bisa kalau mau dilepas gitu. Harus ada buku yang dipelajari. Nah, itu dilema kita di SD. Orang tua juga membutuhkan buku. Betul, karena buku itu akan dibawa ke tempat lesnya. Maksudnya gitu kan, ke tempat les bawa tempat bukunya. Jadi kemarin dia latihannya dari tanggal ini halamannya sampai ini. Itu enggak semua. Itu orang tua itu harus direstitusi lah itu. Ya. Ketika kita sudah menstabilkan identitasnya yang tadi merasa bersalah, ini kayaknya saya akan dihukum nih segala macam. Enggak kok, wajar kok kamu melakukan itu. Cuma Miss mau tahu aja alasannya kenapa. Terus kita arahkan tindakan dia yang salah yang mana, kemudian kita tawarkan keyakinannya yang dia langgar apa, perbaikan yang akan dia lakukan seperti apa. Seperti itu. Inilah yang menstabilkan identitas. Berbuat salah itu nggak apa-apa, manusia tuh nggak ada yang sempurna kok, pasti ada yang buat salah. Saya juga pernah melakukan kok kesalahan kayak gitu. Jadi kamu nggak sendirian, Miss juga pernah, saya juga pernah. Nah, saya nggak tertarik siapa yang salah. Kalau berantem, saya nggak tertarik kok. Coba ceritain aja, saya pengen tahu kenapa ini terjadi gitu. Terus, oh kamu kenapa? Nendang ini kakinya ini kenapa? Dia begini saja, so. Oh iya sih benar sih. So kalau begitu juga marah. Jadi dia nggak sendirian. Ini bukan dia yang disalahkan. Ya sih, so di sini marah juga. Oke. Validasi. Di sini padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya, tapi kamu cuma begitu. Kamu udah hebat kok. Udah kamu ada. Kemudian kamu pasti punya alasan. Apa sih? Boleh tahu nggak? Dan segala macam. Kamu boleh kok mempertahankan sikapmu yang seperti itu, tapi kamu juga harus tambahkan sikap baru. Kamu boleh marah kok, wajar, tapi kamu harus punya rasa toleransi. Ini kan mainan, kok langsung marah. Jadi anak merasa dihargai juga. Oke, di sini menanyakan keyakinan. Kalau di sini kita tanyain keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita. Kok kamu tadi nendang ini kenapa? Kamu ingat ada keyakinan di sekolah kita kan? Cucong, dia di sini cucong yang menghargai, mungkin aja orang itu nggak sengaja lupa. Oh iya, di situ di bawahnya di situ kan. Selalu ke keyakinan. Itu apa itu ya? Habis. Sebentar. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan coba buat keyakinan kelas. Ini belum ada artinya nanti kita per item-item
teori kontrol gimana main drama seperti itu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kayaknya nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada. Betul. Oke, terima kasih. Jadi grup diskusi ini akan selalu begini Bapak Ibu ya. Selalu kita akan sharing. Nanti sampai kita berbagi pengalaman. Ya. Inilah unit meeting kita seperti itu. Kalau unit lain mau ikutan